pengguna internet modern untuk tidak membiarkan gadis pulang. Akan mengeluarkan alasan yang sangat konyol. Gadis ini ingin pulang, tapi pria itu memberitahunya. Tempat ini jauh dari rumahmu. Jaraknya sekitar 1200 tahun. Hari ini sama seperti biasa. Suking berlari pulang di tengah hujan deras. Namun di koridor, ia dihentikan oleh seorang gadis. Suking terkejut. Kunci di kantongnya juga terjatuh. Jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara denting. Gadis itu tampaknya juga terkejut oleh suara itu. Salah satu mundur ke sudut dinding. Suking baru saja melihat dengan jelas. Gadis ini berpakaian kostum kuno. Juga membawa sebuah pedang panjang. Ternyata sedang bermain cosplay. Suking dalam hati mengeluh. Namun melihat sikapnya, tatapannya. Masih ada sepasang sepatu jerami ini. Ini terlalu profesional. Suking tidak lagi mempedulikannya. Berbalik dan tiba di depan pintu rumahnya. Membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Suking selesai mencuci dan merapikan diri. Setelah memberi makanan kucing kepada kucing oranye wintermelon, dia membuka sebotol cola dan menghirupnya dengan rakus. Namun di luar jendela, hujan petir masih terus mengguyur. Mungkin karena tidak tega. Dia mengambil payung dan membuka pintu. Dia melihat seorang gadis berdiri di depan pintu. Gadis itu terlihat sangat waspada. Dia menunjuk ke payung dan hendak menjelaskan. Namun gadis itu tiba-tiba bertanya, "Ini di mana?" Suking sedikit terkejut. Ini adalah jalan Beiwang dan kompleks rumah. Gadis itu tampak sedikit bingung. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Siapa kamu?" Suking merasa seolah-olah ada 1000 domba melintas di pikirannya. Namun dia tetap memberikan payung kepadanya dan berkata, "Kira-kira saya seperti Lei Feng." Melihat dia tidak terpengaruh, Suking bertanya lagi, "Apakah kamu ingin payung ini? Jika tidak, saya bisa mengambilnya kembali." Gadis itu mengepalkan bibirnya dan tampak berpikir. Detik berikutnya, dia tiba-tiba memberi hormat dengan kedua tangan. "Saya sebenarnya adalah murid dari kelompok garam, tidak tahu mengapa saya berada di sini." Suking benar-benar kehabisan kata-kata, orang ini ternyata gila. Tidak disangka, dia masih terkena penyakit remaja. Suking menghela napas. Setelah menekan keluhan di hatinya, dia berbalik dan masuk ke rumah. Sambil mengeluarkan ponsel, dia berkata, "Saya akan memanggil satpam untuk melihat apa yang harus dilakukan." "Masuklah, di luar terlalu dingin." Gadis itu mengikuti di belakangnya. Namun, dia teralihkan oleh televisi di sampingnya. Suking yang sedang menelepon. Tiba-tiba terkejut oleh suara keras. Begitu dia menoleh, dia baru menyadari. Gadis ini tiba-tiba menusukkan pisau ke televisi. Gadis itu memperbesar pupilnya, bernapas berat. Tampaknya dia sangat terkejut. Suking ternganga melihat. Setelah dengan gemetar menutup telepon. Dia tampaknya juga menyadari ada yang tidak beres. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, "Kamu bilang kamu berasal dari mana, ya?" Gadis itu dengan sedikit ketakutan bertanya kembali. "Orang-orang itu barusan. Bagaimana mereka bisa keluar? Dan, kamu sedang berbicara dengan siapa?" Pertanyaan ini membuat Suking tidak tahu bagaimana menjawabnya. Perempuan ini adalah penjahat, kan? Dia mengangkat kedua tangannya. "Itu. Bagaimana kalau kita simpan pedangnya dulu? Saya orang baik. Tadi saya bahkan memberikan payung untukmu." Gadis itu menunduk dan tidak berkata apa-apa, sepertinya mempercayai kata-katanya. Setelah berpikir sejenak, dia tetap mengeluarkan pedangnya. Melihat ini, Suking kemudian bertanya, "Namamu siapa? Dari mana asalnya?" Gadis itu dengan cepat mengembalikan pedang ke sarungnya. "Namaku Jiang He. Adalah murid dari kelompok garam. Saya ingin pulang, kembali ke kelompok garam." "Kelompok garam apa?" Suking bahkan belum pernah mendengar tentang itu. "Ini adalah Jalan Beiwang, Distrik Yongkang, Kota Jiangcheng." "Kamu tahu Jiangcheng?" Gadis itu menggelengkan kepala. Suking tidak bisa berkata apa-apa. "Jangan-jangan kamu benar-benar orang dari zaman kuno? Apa saya masih perlu bertanya siapa kaisar itu?" Mendengar kaisar, gadis itu langsung terkejut. "Kamu bilang Yang Mulia? Lalu, Yang Mulia saat ini siapa?" "Yang Mulia ya adalah Yang Mulia." Melihat gadis itu tidak bisa dibujuk, Suking kemudian mengganti cara bertanya. "Jadi sekarang tahun berapa?" Gadis itu tampak polos. "Sekarang bukan tahun ke-16 Kaiyuan?" Suking melakukan beberapa operasi, baru kemudian tahu. Tahun ke-16 Kaiyuan bukan pada masa Kaisar Xuanzong dari Tang? Namun, gadis itu sama sekali tidak pernah mendengar tentang Kaisar Xuanzong Lilongji. Suking berpikir sejenak. "Jadi, apakah kamu tahu tentang Li Si, penyendiri King Lean Li Taibai?" Mata gadis itu langsung bersinar. "Apakah kamu mengenalnya? Dia di mana? Dari mana kita harus memulainya?" Mungkin dia sedang membasmi monster di lembah. Pria di depan pintu rumah menemukan seorang gadis cantik. Tak disangka, dia ternyata pengunjung dari dinasti Tang. Dia juga mengenal Li Bai yang terkenal. Suking mengajaknya makan nasi siram. Dia memberitahunya setelah dia selesai makan. "Sekarang kamu berada di tahun 1200. Tidak peduli apakah kamu menerimanya atau tidak.
Percakapan kita dibangun di atas dasar ini. Apakah kamu bisa mengerti? Gadis cantik itu diam dan mengangguk dengan patuh. Pertama-tama, ruangan ini sangat aman. Bahkan jika kamu membunuhku dengan satu tebasan, kamu hanya bisa bersembunyi di sini selama seminggu. Jadi kamu tidak perlu terus-menerus memikirkan pedangmu. Suking kembali menepuk televisi. Meskipun kamu tidak mengenal barang-barang di sini. Misalnya ini, itu hanya alat yang mengeluarkan suara. Dia mengambil ponsel lagi. Ada banyak benda seperti ini untuk bersantai. Mengatakan ini untuk memberitahumu, di sini sangat aman. Bahkan jika ada beberapa hal yang aku lakukan yang tidak bisa kamu mengerti. Itu juga wajar. Saya tidak akan menyakitimu, mengerti? Gadis cantik menggenggam tangan dengan erat, tetapi setelah merenung sejenak, dia akhirnya menurut dan menganggukkan kepala. Suking menghela napas lega. Namun ia segera menatap keluar jendela dengan serius. Dunia di luar meskipun juga sangat aman. Tetapi bagi saya, untukmu, di luar sana ada bahaya di mana-mana. Mendengar kata-kata ini, gadis cantik akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa. Suking hanya bisa memberikan contoh. Karena kamu tiba-tiba muncul, seperti di istana. Jika kamu masuk dengan membawa pisau, pasti akan ditangkap. Dan juga, orang-orang di sini memiliki kartu identitas sejak lahir. Orang yang tidak memiliki ini akan dibawa untuk diperiksa jika mereka diadakan razia. Jika kamu keluar dengan membawa pedang, itu akan melanggar hukum. Itu bisa dihukum mati. Gadis cantik langsung mengerti. Saya mengerti, saya adalah seorang gelandangan. Suking menggelengkan kepala, lebih tepatnya. Lebih mirip seperti budak kontrak yang tidak memiliki perjanjian. Jika tertangkap, akan sangat buruk. Wajah gadis cantik itu langsung berubah. Di dunia ini, situasimu sangat berbahaya, aku bersedia membantumu. Membantu membiasakanmu dengan dunia ini, perlahan-lahan beradaptasi di sini. Gadis itu perlahan menundukkan kepala, tapi, bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku hanya ingin pulang. Suking dengan tegas berkata, jika tidak percaya, silakan kita berpisah di sini. Lagi pula, membantu kamu bukanlah hal yang mudah. Kamu harus berkooperasi. Jika kamu tidak percaya, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata ini, gadis itu diam lama. Di dalam ruangan hanya ada suara detakan jam, akhirnya. Gadis itu mengangkat kepala dan berkata lembut, lalu aku, harus bagaimana? Suking langsung tertarik. Pertama, kamu tidak boleh langsung menarik pedang. Jika ada yang ingin ditanyakan, kamu juga bisa mengajukannya. Mendengar kata-kata ini, gadis itu memperpanjang leher dan melihat ke kiri dan kanan. Lalu dia bertanya, di mana istri Anda? Suking merasa kebingungan. Apakah gosip memang merupakan naluri semua wanita? Melihat dia tidak berbicara, gadis cantik itu menundukkan kepala dan melanjutkan. Apakah saya tidak nyaman berada di sini? Melihat ini, Suking hanya bisa berkata jujur, saya ini tidak seberapa. Setelah lebih dari 20 tahun, saya masih seorang bujangan. Saat ini saya belum menikah. Gadis cantik itu seolah mendengar berita yang mengejutkan. Dia melotot dan mengulangi, Anda belum menikah? Suking terdiam sejenak, suasananya menjadi agak canggung. Beberapa saat kemudian Suking tiba-tiba berkata, Anda tidak merasa pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Agak sulit untuk dilepaskan, bukan? Itu normal di sini. Dan kebetulan saya memiliki satu kamar kosong. Suking membuka pintu dengan terburu-buru, meskipun agak berantakan. Namun, setelah dibersihkan sedikit, itu masih bisa digunakan. Lalu Suking pun mulai merapikannya sendiri. Gadis cantik melihat ini. Dia agak bingung, adat di sini benar-benar aneh. Pemilik tanah seumur ini ternyata belum menikah. Lagi pula, jelas-jelas ada yang mengantarkan nasi siram jika memberi salam. Namun, dia masih harus membersihkan rumah sendiri. Tak lama kemudian, gadis cantik itu duduk sendiri di atas tempat tidur. Entah memikirkan apa, Suking juga berbaring di atas tempat tidur. Menatap keluar jendela dengan kosong, tidak tahu sudah berapa lama sebelum akhirnya terlelap. Keesokan harinya, Suking ternyata tidur nyenyak hingga pukul 10 pagi. Saat bangun, dia mendapati gadis cantik itu sedang duduk di sofa. Staring at pedangnya dengan khusyuk. Dia hanya bisa bertanya, apakah kamu lapar? Gadis cantik itu menyentuh perutnya dan bergumam, sedikit. Namun tiba-tiba, gadis cantik itu terkejut dan mulai meraba tubuhnya. Detik berikutnya, dia langsung melesat ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian, dia kembali berlari keluar. Lalu, dia meletakkan 2 keping uang perak di tangan Suking. Suking langsung bertanya secara naluriah, ada emas tidak? Gadis cantik menggelengkan kepala. Dia kemudian mengeluarkan sepotong giok dari pakaiannya. Suking baru saja menolak. Saya hanya bercanda, apakah kamu bisa kurang makan? Dia melihat lagi gadis di depannya. Nanti saya akan membelikanmu barang-barang sehari-hari. Sekalian beli nasi siram saat kembali. Ingat, jangan keluar ya, mengerti? Suking segera menyikat gigi dan mencuci wajahnya dengan cepat. Dia tiba di toko pakaian wanita di pusat perbelanjaan. Dia memilih beberapa pakaian dengan santai.
Dia juga membeli sebuah mini dress tanpa lengan beberapa saat kemudian. Suking berdiri di depan pintu toko pakaian dalam. Melihat ekspresinya seolah tidak takut mati. Tidak mungkin membiarkan gadis cantik keluar tanpa busana dalam. Hanya bisa berjuang untuk itu. Gadis ini selalu membawa sebuah pedang. Namun, dia belum pernah melihat Coca-Cola. Dia bahkan mengira semua yang berbuih itu adalah racun. Suara bel pintu yang biasa membuatnya bersiap siaga penuh dan langsung menarik pedangnya. Suking yang membawanya pulang hanya bisa cepat-cepat menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat. Dia datang untuk membawakan makanan. Suking menunjukkan bungkus makanan padanya. Bertanya apakah dia mau makan bersama. Gadis itu tampak canggung dan menolak dengan suara pelan. Namun, saat Suking bersiap untuk memasukkan hamburger ke mulutnya, gadis itu tiba-tiba mendekat, dan Suking benar-benar kehabisan kata-kata. Dia dengan canggung menundukkan kepala. Tapi dia tetap mengambil sepotong gulungan ayam dan memberikannya padanya. Apakah kamu ingin mencobanya? Melihat makanan yang terlihat lezat di depannya, gadis itu menelan ludahnya. Akhirnya, dia masih menggelengkan kepala dengan tegas. Bagaimana kalau kamu minum ini untuk menghilangkan dahaga? Manis, kamu pasti belum pernah minum ini. Siapa sangka mendengar kata-kata Suking ini. Gadis itu mundur selangkah dan ingin menarik pedangnya. Apakah kamu meremehkanku? Suking segera menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud demikian. Namun dia secara tidak sengaja menjatuhkan cola di atas meja. Melihat botol mengeluarkan cairan hitam berbuih. Suasana seketika menjadi agak canggung. Suking berkeringat dingin dan ingin menjelaskan. Namun gadis itu langsung mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkan ke kepalanya. Dengan terpaksa, Suking hanya bisa bangkit dan mengambil cola. Dia mulai meminum dengan rakus. Melihat ini, gadis itu juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Suking kemudian duduk dan mencoba menenangkan. Bisa tidak kamu jangan sembarangan menarik pedang? Aku orang yang baik. Kalau tidak, aku bisa mengunci kamu di luar, kan? Memang, menghadapi gadis dinasti Tang di depannya, Suking memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah membuangnya keluar. Diperkirakan dalam 3 hari dia akan ditangkap. Yang kedua adalah meminta polisi untuk menangani ini. Tapi jika gadis itu tiba-tiba merasa terpicu, mungkin itu akan menjadi pembunuhan massal. Pertama-tama, kita harus menahannya. Meskipun dia sedikit pemarah dan mudah mengeluarkan pedang. Ini adalah seorang yang berasal dari zaman kuno. Mungkin dia juga memiliki keterampilan seni bela diri. Jika dia bisa mengajarkanku, bukankah itu seperti terbang tinggi? Memikirkan hal itu, Suking mengambil gulungan ayam dan memberikannya padanya. Meskipun gadis itu sangat lapar, gulungan ayam itu terlihat sangat lezat. Namun dia masih keras kepala dan berpaling. Dia tidak ingin makan makanan pemberian orang yang dibenci ini. Melihat itu, Suking langsung menggigitnya dan berkata, "Aku akan memesan 1 porsi nasi dengan saus untukmu." Kemudian, Suking mengisyaratkan agar gadis itu duduk. Dia sendiri merasa takut jika terus memegang pedang. Gadis itu dengan hati-hati duduk. Melihatnya, Suking sangat ingin mengabadikannya. Setelah terdiam sejenak, Suking berkata padanya, "Kamu mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Karena tempat ini jauh dari rumahmu. Jaraknya lebih dari 1200 tahun. Karena tempat ini adalah zaman 1200 tahun yang kamu jalani. Orang-orang seperti Li Longji, Li Bai, dan Yang Yuhuan. Semuanya adalah tokoh dari lebih 1000 tahun yang lalu. Mereka sudah lama meninggal." Mendengar hal ini, gadis itu tiba-tiba berdiri. Dia berteriak dengan hampir putus asa, "Omong kosong." Suking kemudian menenangkan, "Kamu adalah orang yang pintar. Saya rasa kamu seharusnya punya penilaian sendiri. Bukankah kamu sudah melihat dunia luar?" Gadis itu menggigit bibirnya, menyebarkan fitnah dan menyesatkan orang banyak. "Saya tidak percaya." Sambil berkata, dia beranjak menuju pintu keluar. Suking segera meminta dia untuk menunggu. Gadis itu malah langsung menghunus pedang, menatapnya dengan penuh kebencian. Suking menjelaskan dengan sedikit putus asa. "Dunia ini memiliki hukum tersendiri. Kamu akan sangat berbahaya jika keluar seperti ini." Gadis itu masih mengangkat pedangnya. Namun, suaranya melunak, "Kenapa kamu membantuku? Ketika Donggua di luar, aku juga membawanya kembali." Melihat dia mengangkat kucing gemuk itu, gadis itu perlahan menurunkan pedangnya. Meskipun tidak tahu apakah pria ini berbohong. Tapi sejak pertama kali melihat, orang ini tidak memiliki niat jahat. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Pakaian juga berbeda dengan semua orang. Jika pergi, aku benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Melihat gadis itu terdiam, Suking mengambil ponselnya. "Jika kamu ingin tinggal, turunkan pedangnya. Aku akan memanggilkan makanan untukmu. Dan jujur saja, menerimamu juga berisiko bagiku. Tidak hanya harus mencegahmu ditemukan orang lain, tapi juga khawatir kamu akan membunuhku dengan pedangmu. Jadi, apakah kamu mengerti maksudku?" Setelah mendengar itu, gadis itu menatap pedangnya. Dia terdiam selama beberapa menit. Akhirnya dia melemparkan pedang itu ke tanah. Kemudian, Suking membawa gadis itu ke kamar mandi. Siap untuk memandikannya.
Setelah semua, pakaian itu basah terkena hujan. Dia sambil mengoperasikan pancuran. Sambil mengajarkan gadis itu cara menggunakannya. Saat gadis itu mencoba, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Segera setelah itu, Suking menunggu sendirian di ruang tamu. Namun kamar mandi tetap sunyi. Dia terpaksa memilih pakaian di lemari pakaiannya, agar mudah baginya untuk berganti nanti. Namun ketika dia sampai di pintu kamar mandi, dia mendapati pintu ternyata tidak terkunci. Dan gadis itu saat ini sedang penasaran bermain dengan keran air. Dia membuka pakaian dan berkata, "Di rumah tidak ada pakaian wanita. Pakai saja yang ada, besok kita beli yang baru." Dia kemudian memanggil gadis itu untuk mendekat, siap untuk mengajarinya cara mengunci pintu. Sampai gadis itu berhasil mengunci pintu, Suking terbaring di tanah sambil terengah-engah. Untungnya dia belum melepasnya. Jika tidak, dia pasti sudah mati di tempat. Setelah lama menunggu, Suking hampir tertidur di sofa. Gadis itu malah bermain busa di kamar mandi. Mata besarnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang yang belum diketahui. Namun Suking tiba-tiba duduk tegak. Dia mencubit wajahnya dengan keras. Sepertinya ini benar-benar bukan mimpi. Dia benar-benar menemukan seorang pahlawan wanita dari zaman kuno. Dia mengambil kembali pedang yang dijatuhkan gadis itu. Ini benar-benar barang asli. Dia harus mencari seseorang untuk mengidentifikasinya, apakah ini bisa dianggap sebagai barang antik. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya selesai mandi. Begitu keluar, dia melihat Suking sedang menulis sesuatu. Dia mendekat dengan rasa ingin tahu. Namun Suking tiba-tiba membeku. Jangan-jangan dia tidak mengenakan apa-apa? Suking menundukkan kepala dan menyerahkan kertas itu kepadanya. Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan saat ini. Apakah kamu mengenal huruf-huruf ini? Gadis itu mengambilnya dan memeriksa dengan seksama. Kemudian dia membisikkan sesuatu. Agak aneh. Sulit dibaca, Suking mengambil kembali kertasnya. Nanti setelah saya selesai menulis, saya akan ceritakan padamu. Gadis itu mengangguk. Dia tiba-tiba berkata lagi, pakaian ini juga agak aneh. Suking tidak menjawab. Tapi tiba-tiba dia melihat sandal rumput di kakinya. Jadi dia menyuruhnya untuk mengganti dengan sandal di rak. Melihatnya berjalan pergi dengan langkah yang ceria. Suking tiba-tiba merasa terharu. Sangat lucu. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Membuat gadis itu terkejut. Suking segera melangkah maju untuk menenangkan. Itu adalah pengantar makanan, jangan tegang, tapi dia berpikir di dalam hati. Dalam keadaan seperti ini, dia terlihat seperti kucing liar yang tidak memiliki rumah. Sesaat kemudian, gadis itu tiba-tiba berkata sambil melihat makanan di depannya. Aku teringat sebuah kalimat yang sering diucapkan oleh kepala kedua. Ada udang di balik batu, bisa saja terjadi dalam sekejap. Gadis itu tiba-tiba tersenyum. Tapi saya rasa, kamu adalah orang baik. Gadis itu tidak pernah memakai pakaian dalam sejak dia masih kecil. Dia dengan penasaran bertanya kepada pria itu. Apa ini? Namun, bocah itu memerah. Dia bahkan melemparkan satu paket ABC bersamaan dengannya. Membiarkannya untuk mempelajari sendiri. Ternyata, gadis itu berasal dari dinasti Tang. Dia ditemukan oleh Suking dan dibawa pulang, pagi-pagi sekali. Suking pun pergi keluar untuk membeli perlengkapan sehari-hari dan pakaian untuk gadis itu. Dia membawa beberapa tas besar berisi barang-barang untuk gadis itu. Bahkan dia merasa merinding karena sangat canggung. Akhirnya, dia pergi ke toko buku lagi. Dia membeli sebuah buku tentang 5.000 tahun sejarah Tiongkok dan aksara sederhana serta tradisional. Baru saja sampai di pintu masuk kompleks, Pak Zhao, Satpam, mengingatkannya. Belakangan ini sepertinya ada pencuri di kompleks, ingat untuk mengunci pintu dan jendela dengan baik. Suking hanya bisa mengangguk dengan canggung. Namun, setibanya di rumah, Suking melihat gadis itu memegang pedang dengan ekspresi tegang. Dia menyerahkan makanan yang dibeli kepadanya. Bukankah sudah dikatakan? Di sini aman, mari kita makan dulu. Gadis itu duduk di sofa dengan sedikit canggung. Setelah terdiam sejenak, dia berkata pelan, terima kasih. Mendengar kata-kata itu, Suking jelas terlihat terkejut. Dalam pikirannya, bukankah seharusnya dia mengatakan, terima kasih, sedikit pahlawan? Dia mendekat dengan wajah penuh harapan. Apakah saya dihitung sebagai sedikit pahlawan? Atau orang baik? Gadis itu memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan dengan ragu berkata, terima kasih, sedikit pahlawan. Suking segera bersikap serius dan mengikuti cara kuno dengan menangkupkan tangan. Sebuah bantuan kecil tidak perlu dibahas. Gadis itu terlihat jijik. Dia saat ini tidak tahu. Perasaan mendesak yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, yang disebut mengeluh. Dia hanya bisa mengubah emosinya menjadi selera makan. Dia mengambil kotak makan dan mulai menunjukkan secara berlebihan. Suking melihat dengan kaget. Ini sama sekali tidak sesuai dengan imajinasinya. Wanita pahlawan yang lembut dan anggun itu sama sekali tidak ada hubungannya. Sebentar kemudian, keduanya selesai makan. Suking memberikan pakaian yang dibeli kepadanya.
Gadis itu malah mengeluarkan sebuah bra dan bertanya padanya apa itu. Suking langsung terkejut. Dia hanya bisa membiarkannya mempelajari sendiri. Kalau tidak bisa, baru dia cari beberapa video untuk belajar. Kemudian dia memberikan buku yang dibeli kepadanya. Namun Suking juga tahu, mengajarinya menggunakan komputer adalah yang terbaik. Cukup mencari, itu seperti ensiklopedia. Setelah menyelesaikan semua ini, Suking baru bertanya. Selama semalam, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Gadis itu berpikir sejenak. Apa statusmu di dunia ini? Suking tahu. Dia hanyalah seorang lulusan baru yang menganggur. Dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang lain. Dia hanya seorang yang baru saja ikut ujian kepegawaian namun gagal. Gadis itu masih mengira dia adalah anak orang kaya dari pemilik tanah. Tidak bertanya lagi. Melainkan dia mulai membuka buku yang ada di tangannya. Menatap wajah dan penampilan yang akrab di buku. Air mata perlahan-lahan menggenang di mata gadis itu. Ia bergumam tentang bagaimana caranya untuk kembali. Padahal kemarin dia hanya mengejar seorang pencuri kecil. Lalu tersesat di dalam hutan, berbelok kiri dan kanan. Dia melihat bangunan setinggi itu, Suking tahu. Tidak ada hutan di dekat sini. Dia hanya bisa menghibur gadis itu, untuk hidup dengan baik terlebih dahulu. Setelah itu baru memikirkan tentang kembali, melihat gadis itu mengangguk. Suking tiba-tiba bertanya. Kekuatan tempurmu, kira-kira berada di level mana? Apakah ada tenaga dalam atau teknik pedang? Atau mungkin ilmu meringankan tubuh? Atau seberapa tinggi kamu bisa melompat tanpa terluka? Gadis itu berpikir sejenak, lalu menunjuk keluar jendela. Mungkin melompat dari sana tidak masalah. Suking mengikuti arah jarinya. Itu ternyata setinggi lantai 4. Suking langsung semakin bersemangat. Lalu, apakah kamu bisa melakukan jurus 18 telapak naga? Rahasia umur panjang? Atau ajaran iblis surgawi? Gadis itu membuka matanya lebar-lebar, penuh kebingungan. Suking kemudian melanjutkan bertanya. Bagaimana kalian berlatih kungfu? Apakah menurutmu saya bisa belajar? Gadis itu tertegun sejenak, tetapi tetap berkata jujur. Tapi, kamu sudah berusia, sulit untuk mencapai sesuatu. Siapa yang tahu, Suking sama sekali tidak peduli. Tidak perlu prestasi. Bisa belajar saja sudah cukup. Bolehkah saya menjadikanmu guru? Gadis itu tidak ragu, langsung bersiap-siap. Perhatikan baik-baik. Untuk berlatih kungfu, pertama-tama latih pinggang. Untuk melatih pinggang, latih tumpuan terlebih dahulu. Ketika tenaga mulai dari tanah, Suking langsung merasa gentar. Apakah tidak bisa berlatih tanpa tumpuan? Tidak bisa. Bagaimana bisa berlatih kungfu tanpa latihan tumpuan? Lalu, berapa lama tumpuan ini harus dilatih? Setahun. Suking langsung merasa pusing. 3 tahun. Suking langsung terjatuh keranjang. Jika bisa bertahan, seharusnya saya dulu pergi menjadi tentara. Setelah memikirkan, dia bertanya lagi kepada gadis itu, bagaimana dengan berlatih pedang? Bolehkah saya belajar seni pedang secara langsung? Tidak bisa, tangan tidak bisa mengikuti mata, mata tidak bisa mengikuti tangan. Suking benar-benar putus asa. Tidak lagi membahas latihan bela diri. Dia meminta gadis itu untuk mencoba pakaiannya terlebih dahulu. Namun saat gadis itu masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu, Suking langsung mengambil pedang panjang gadis itu. Dia mengeluarkan pedang dan mulai menunjukkannya ke udara. Namun setelah beberapa gerakan, dia tidak bisa melanjutkan. Pedang ini terlalu berat. Beberapa saat kemudian, gadis itu keluar setelah mengganti pakaian. Dia juga meminta gadis itu untuk melepas penutup rambutnya. Gadis itu taat dan melakukannya. Dia benar-benar terlihat seperti gadis tetangga. Suking mengangguk puas dengan penampilan sekarang ini. Selama dia tidak berbicara atau berbuat onar, Sep tidak ada celah. Suking memutuskan untuk membawanya jalan-jalan malam ini. Sore hari, matahari terbenam di barat. Gadis itu tiba-tiba datang ke kamar Suking. Dengan penasaran, dia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Suking memberitahunya bahwa dia sedang bekerja, sedang mencari uang. Setelah terdiam sejenak, Suking tiba-tiba bertanya. Oh iya, bagaimana dengan kekuatan tempur ketua kalian? Gadis itu terkejut, tapi dengan segera berkata, sangat kuat. Mendengar kata-kata itu, Suking langsung membuka video di komputernya. Melihat adegan pertarungan yang luar biasa dalam video itu. Gadis itu menatap dengan semangat, sepertinya sangat mengagumi. Tapi sangat jelas, Suking bahkan lebih mengagumi daripada dia. Dia berharap melihat gadis itu. Apakah ketua kalian benar-benar sekuat itu? Gadis itu tampak agak serius, kemampuan ini. Takutnya sudah hampir menjadi dewa. Jika dirinya melawan orang-orang dalam video itu, pasti tidak ada tempat untuk berlari. Dan Suking kembali membuka video lain. Dalam video itu, seorang pria turun dari langit. Itu adalah telapak tangan legendaris yang dikenal sebagai Rulai Shenzang. Melihat orang tersebut dipukul hingga terjatuh ke tanah dalam video. Gadis itu benar-benar terkejut, bahkan merasa sedikit ketakutan. Gadis itu bertanya dengan tubuh yang bergetar. Apakah ini adalah kemampuan kalian? Suking melihat ekspresinya tidak tepat, cepat-cepat menjelaskan.
Semuanya adalah imajinasi. Ini direkam menggunakan alat simulasi. Semua film itu palsu. Tunggu sampai kamu terbiasa dengan dunia ini. Maka kamu akan mengerti apa yang dimaksud dengan seni film. Suking berpikir sejenak. Ia kemudian memutar film yang lebih realistis. Apakah kamu bisa melakukan ini? Seperti ini, menciptakan bayangan dengan tangan kosong. Juga disertai suara terobosan udara. Gadis itu langsung berdiri. Ia melakukan satu set seni bela diri tanpa alat. Suking di sampingnya merasa sangat bersemangat, terus mengangguk. Setelah selesai, gadis itu berjalan keluar sambil berkata, "Beritahu saya saat kamu ingin belajar. Saya bisa mengajarkanmu cara berdiri dengan benar." Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, gadis itu menghela napas panjang, ternyata di dunia ini tidak ada orang baik yang tanpa alasan. Sekarang dia tahu, rupanya Suking ingin belajar kungfu. Namun, berbicara tentang itu, dunia ini sangat berbahaya. Kamu tahu gadis dari dinasti Tang? Bagaimana rasanya pergi ke jalan untuk pertama kalinya? Sebelum keluar, Suking memberitahunya. Hanya bawa mata dan telinga, jangan berbicara sembarangan, kata Yu. Dan jangan tiba-tiba terbang. Ikuti di sampingku. Mengerti? Gadis itu mengangguk patuh. Namun Suking mengambil kesempatan untuk mengeluarkan ponselnya. Dia mengambil foto wajah bingungnya, melihat dia sudah berpakaian rapi. Dia kemudian mengambil pedangnya. Suking hanya bisa menghiburnya. Di luar sangat aman, simpan pedang di rumah, ya? Dia berkata sambil bergerak untuk mengambilnya. Gadis itu memeluknya erat-erat sebagai tanda penolakan. Suking merasa sedikit pusing. Di jalanan, banyak orang lemah seperti saya. Kamu bisa mengalahkanku dengan satu pukulan. Gadis itu mengepalkan tinjunya dan berpikir. Akhirnya dia setuju, setelah sejenak. Gadis itu mengikuti Suking keluar dari lantai 1. Gadis itu dengan waspada melihat ke kiri dan kanan. Suking kemudian memberitahunya, di sini disebut kompleks perumahan. Ada banyak rumah tangga. Di sana adalah pintu masuk. Begitu keluar, langsung ada jalan raya, di kedua sisi jalan ada toko-toko. Sambil berbicara, seorang pengantar makanan melintas dengan membunyikan klakson. Gadis itu melihatnya dengan penuh kejutan. Suking buru-buru memintanya untuk tenang. Keduanya melanjutkan perjalanan ke depan. Suking merasa sangat senang untuk sesaat. Dengan perasaan berbelanja seperti orang kuno, siapa lagi? Tak lama kemudian, keduanya sampai di pintu masuk. Seorang nenek melihat gadis itu. Nenek itu jelas terkejut, Suking segera berdiri di antara keduanya. Takut terjadi sesuatu yang buruk. Satpam Paman Zhao juga bertanya, "Xiao Su, apakah ini pacarmu?" Suking hanya bisa tersenyum bodoh, tetapi nenek itu teringat. Ini adalah orang yang membawa pisau di pintu tangga kemarin. Paman Zhao langsung menjadi tegang. Pisau apa? Suking dengan cepat teringat, itu adalah cosplay. Sesuatu yang disukai orang muda untuk bermain. Setelah mengatakannya, Suking menarik tangan gadis itu. Mereka melangkah beberapa langkah menuju pintu sebelum dia berbalik dan berkata, "Kita pergi dulu." Hingga mereka keluar dari pandangan satu sama lain. Gadis itu baru berhasil melepaskan tangannya. Dia terus mengikuti di belakang Suking, sementara itu, sebuah mobil melintas dengan cepat di jalan. Gadis itu terkejut, benda ini bergerak sangat cepat. Suking menjelaskan, itu disebut mobil. Dengan fungsi yang sama seperti kereta. Namun, tidak perlu menariknya. Kamu bisa menganggapnya seperti memasukkan kuda ke dalam mobil. Mereka berlari di dalam mobil, gadis itu berusaha memahami kata-katanya. Namun semakin dipikirkan, semakin bingung. Saat itu, mereka berdua tiba di bawah kamera pengawas. Suking menunjuk ke arah kamera. Lihat yang itu. Itu adalah mata yang bisa melihat jauh. Film yang kita tonton, semuanya direkam dengan itu. Mereka ada di mana-mana. Kita berdua berdiri di sini. Seseorang dari ribuan kilometer bisa mengawasi kita. Kata-kata ini membuat gadis itu ketakutan. Dia segera berbalik dan berjalan ke samping. Suking sedang menjelaskan padanya, tapi begitu dia berbalik, dia menemukan. Gadis itu sedang memungut batu di sebuah area hijau. Gadis itu lalu mengambil satu batu. Dia menatap kamera pengawas dengan tajam. Suking segera maju untuk menghentikannya. Kamu tidak berencana untuk menjatuhkannya, kan? Gadis itu diam-diam memandangnya, seolah-olah berkata. Lalu, bagaimana? Suking menghela napas dengan putus asa. Ayo biarkan dia mengembalikan batu itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah persimpangan. Suking mulai menjelaskan lagi, ini disebut lampu merah dan hijau. Jika lampu merah menyala, artinya tidak boleh jalan. Hanya jika lampu hijau menyala, baru bisa melintas. Gadis itu mengikuti Suking, melintasi zebra cross. Dia melihat ke arah lampu jalan di atas kepalanya. Kemudian dia berbalik melihat toko-toko di samping dan kerumunan orang. Saat dia berhadapan dengan anjing kecil, Suking tiba-tiba mengambil sebuah ikat rambut dan bertanya padanya. Bagaimana dengan yang ini? Tanpa menunggu jawabannya, Suking memikirkan bagaimana penampilannya saat mengenakannya. Rasanya tidak terlalu cocok. Jadi dia terus memandangi kios kecil di depannya dengan cemas.
Gadis itu menjulurkan kepalanya, melihat berbagai perhiasan kecil yang berkilau di depannya. Dia langsung terpesona. Dia merasa belum pernah melihat barang seindah ini. Sebentar kemudian, akhirnya Suking memilih ikat rambut dengan bentuk kupu-kupu dan memberikannya padanya. Gadis itu menerima ikat rambut, langsung memakainya di kepalanya. Suking yang berjalan di depan sesekali menoleh untuk melihatnya. Rasanya memang cukup cocok, hingga matahari terbenam di barat. Suking membawa gadis itu ke sebuah restoran. Bos, 2 porsi pankek goreng, ditambah sepiring mentimun yang dipukul. Sebentar kemudian, gadis yang duduk di kursi, terlihat sedikit melamun menatap keluar jendela. Namun Suking menatapnya. Keduanya tidak tahu sedang memikirkan apa. Tak lama kemudian, bos menaruh makanan di depan mereka. Gadis itu tampak sedikit bingung. Suking memberikan sumpit kepadanya, menenangkan agar dia segera makan. Sementara itu dia mengangkat segelas air lemon dan meminumnya. Melihat gadis bodoh ini, sepertinya dia harus menyimpan wanita pahlawan ini. Masalah selanjutnya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Hanya bisa selangkah demi selangkah, tak lama kemudian. Setelah mereka selesai makan, Suking membawa gadis itu pulang. Gadis itu duduk tegak di sofa, terus-menerus mencubit jari-jarinya. Segala sesuatu di luar sangat asing. Membuatnya ingin segera pulang. Suking duduk di samping. Sayangnya, kamu tidak bisa kembali. Sudah 1200 tahun, gadis itu terlihat agak gelisah. Lalu bagaimana dengan identitas itu? Bagaimana menyelesaikannya? Suking mengangkat labu musim dingin dengan satu tangan. Kamu harus terlebih dahulu beradaptasi dengan masyarakat ini. Perlahan-lahan semuanya akan teratasi. Tenang saja, aku akan membantumu. Setelah mendengar itu, gadis itu dengan patuh memberi hormat dan berkata, terima kasih, pahlawan muda. Suking juga menjawab dengan hangat, itu hal yang mudah. Mulai berbicara dengan semangat lagi. Identitas sangat penting di dunia ini. Tanpa identitas, sangat sulit untuk bergerak. Oh ya, catatan yang saya berikan kemarin? Gadis itu menunjuk ke tempat sampah dan menjawab dengan jujur. Kamu menggulungnya menjadi bola. Buang ke tempat sampah. Gadis itu mengambil kembali kertas itu. Sambil melihat, dia bertanya. Lalu, bagaimana jika tidak punya identitas? Maka, kamu adalah warga ilegal, tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa bekerja, tidak bisa menginap di penginapan. Juga tidak bisa menggunakan sarana transportasi. Bahkan jika terjadi perselisihan, pihak berwenang tidak hanya tidak akan membantumu. Mereka juga akan menangkapmu. Gadis itu segera memahami. Intinya itu sangat penting. Suking mengeluarkan komputer dan mulai mencari. Seandainya kamu datang 20 tahun lebih awal, itu akan lebih baik. Atau kamu juga bisa mencoba meminta bantuan dari pemerintah dunia ini. Meskipun sangat mungkin kamu akan kehilangan kebebasan. Gadis itu terkejut. Apakah kamu akan menyerahkan saya kepada pemerintah? Tidak, itu hanya hipotesis saja. Kamu sebaiknya belajar dulu. Tunggu sampai kamu lebih memahami dunia modern sebelum memutuskan sendiri. Gadis itu merasa sedikit tertekan, tapi hanya bisa menundukkan kepala dan mengangguk setuju. Ternyata, orang juga bisa mandi setiap hari. Sejak Suking menemukan seorang wanita dari dinasti Tang di depan pintu rumahnya, dia terus-menerus khawatir tentang bagaimana menyelesaikan masalah identitasnya. Sayangnya, tidak ada solusi yang bisa ditemukan di internet. Setelah membuka buku telepon dan mencari, Suking tiba-tiba teringat sahabatnya, Qin Hao. Sekarang dia adalah seorang polisi teladan. Suking sebenarnya ingin langsung bertanya apa yang bisa dilakukan. Tetapi dia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, siapapun tidak akan bisa percaya dengan hal ini, kan? Jadi Suking memutuskan untuk menunggu akhir pekan dan bertemu dengannya sambil bertanya. Lalu, Suking mandi dengan nyaman. Setelah mandi, ia tidak memakai baju dan mulai memberi makan kucingnya, Donggua. Sampai dia secara tidak sengaja menyentuh otot dadanya yang halus. Baru kemudian Suking teringat ada seorang wanita di rumah. Dan dia adalah seorang wanita yang sangat galak. Dia segera berlari masuk ke kamarnya. Mendengar tidak ada suara di ruang tamu. Wanita itu keluar dengan pelan sambil membawa pakaian. Kemudian sangat cepat, langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi. Lagi pula, mandi adalah hal yang sangat menyenangkan. Siapa yang bisa menolak? Dengan cepat, waktu pun tiba di hari Sabtu. Suking memberikan wanita itu sebuah papan tulis. Dia berencana untuk mengajarinya cara menggunakannya dengan bimbingan langsung. Donggua tiba-tiba menggeram di belakang mereka berdua, memutuskan suasana romantis mereka. Suking hanya bisa bangkit untuk memberi makan Donggua. Melihat Suking menuangkan makanan kucing ke dalam mangkuk, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, itu benda apa? Ini adalah makanan kucing, yaitu makanan yang khusus untuk kucing. Wanita itu terkejut, kalian masih punya makanan untuk kucing. Benih seperti apa yang bisa ditanam untuk menghasilkan itu? Saat itu, terdengar suara bel di luar pintu. Suking menyerahkan pesanan makanan kepada wanita itu. Ini adalah makan malammu. Malam ini harus keluar untuk bertemu seorang teman. Wanita itu tidak menghiraukan kata-katanya.
Ia membuka kemasan dan langsung menggigit burgernya. Donggua juga mendekat, menatap wanita itu dengan penuh harap. Suking langsung mengangkat Donggua. Makanlah makanan kucingmu. Wanita itu agak bingung, tidak bolehkah memberinya ini? Tentu saja tidak, karena ini tidak sehat. Mendengar ini, wanita itu tiba-tiba merasa terkejut. Rasanya burger ini langsung tidak bisa dimakan. Tak lama kemudian, di depan sebuah warung barbecue. Orang ini adalah sahabat akrab Suking, Qin Hao. Setelah mereka saling sapa beberapa kalimat, Suking tiba-tiba bertanya. Misalkan ada seorang pengemis. Dia kehilangan ingatan, ingin membuat KTP untuk bekerja, tetapi tidak memiliki bukti identitas apapun. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan KTP? Qin Hao mengeluarkan sisa makanan dari giginya, tidak bisa diatasi. Apa kamu pikir ini seperti pergi ke pasar untuk membeli sayur? Kenapa? Apakah kamu ada urusan dengan seseorang? Suking tertawa canggung. Keponakan tetangga saudara jauhku. Minta tolong untuk bertanya. Akhirnya, Qin Hao menjelaskan. Suking baru tahu bahwa ini sama sekali tidak bisa diproses. Keduanya minum cukup banyak alkohol. Suking memanggil taksi untuk mengantar Qin Hao pulang. Dia mengemas beberapa makanan untuk dibawa pulang untuk dimakan oleh Maisie. Setibanya di rumah, Suking langsung melihat Maisie dan denggu tidur nyenyak. Perasaan ini membuat Suking tiba-tiba merasa terkejut. Sayangnya, pada detik berikutnya, Maisie langsung membuka matanya lebar-lebar menatapnya. Suking duduk di sampingnya, mengeluarkan 2 botol yogurt dari tas sebelum minum ini. Harus seperti ini, dijilati dahulu. Melihat Maisie yang menjilati tutup yogurt dengan wajah puas, Suking tersenyum puas. Begini, ketika pulang ke rumah dengan lampu menyala. Merasa seperti ada orang yang duduk di dalam ruangan. Sangat bagus, Suking mandi sendiri. Dia juga teringat sepertinya belum mengajarkan wanita itu cara mencuci pakaian. Setelah bertanya, wanita itu teringat pada kain aneh kemarin. Tiba-tiba wajahnya memerah. Dia berusaha menggelengkan kepala untuk melupakan itu. Keesokan paginya, Suking bertanya kepada wanita itu apakah mau pergi membeli sarapan bersama. Namun wanita itu menolak, Suking tidak curiga. Dia sendiri bersenandung sambil turun tangga. Namun dia dipanggil oleh satpam di pinggir jalan, Zhao Shu. Di tempat itu ada beberapa kakek dan nenek. Suking merasa sedikit bingung. Apakah kalian sedang membahas urusan penting? Namun nenek itu mendekat dengan ekspresi curiga menatapnya. Apakah kamu tidur di malam hari akhir-akhir ini? Apakah ada yang kamu dengar? Suking menggaruk kepalanya. Ada apa? Wajah seorang kakek tampak pucat di sini. Mungkin ada hantu, beberapa hari yang lalu tengah malam. Tidak tahu apa itu. Telah membuatnya ketakutan. Satpam Zhao juga berkata dengan serius, rekaman kamera pengawas berhasil merekamnya. Beberapa orang menuju ruang pemantauan. Melalui rekaman, terlihat jelas sosok bayangan hitam. Melompat-lompat di antara beberapa bangunan. Suking hanya merasa kepalanya sakit. Kemampuan itu pasti miliknya. Suking buru-buru pulang ke rumah, langsung menanyai wanita itu. Apa kamu diam-diam keluar tengah malam? Wanita itu gugup. Bagaimana kamu tahu? Suking merasa ingin menangis tanpa air mata. Masih bertanya bagaimana saya tahu? Kamera bisa melihat jarak jauh sudah merekammu, sejenak terdiam. Suking bertanya lagi, kamu waktu itu pakai pakaian apa? Wanita itu menundukkan kepala, gelap, bahkan wajahku tertutup. Mendengar hal itu, Suking akhirnya bisa bernafas lega. Asalkan tidak terlihat. Seharusnya tidak ada yang bisa mencariku. Dia sekali lagi memberitahu wanita itu. Jika ingin keluar, beritahu aku. Jangan pergi sembarangan sendirian, ya? Wanita itu merasa sedikit ketakutan. Apakah aku sudah membuat masalah? Yang penting kamu tahu. Sekarang seluruh kompleks apartemen sedang membicarakan tentang hantu. Sudahlah, abaikan saja. Mau makan apa? Aku akan pesan makanan. Wanita yang awalnya khawatir, seketika merasa sangat terharu. Aku mau makan yang sehat. Kalau begitu kamu makan makanan kucing saja. Apakah kamu tahu apa fungsi ikan kecil ini di dinasti Tang? Tadi, Suking melemparkan pakaian ke dalam mesin cuci. Gadis itu mendekat dengan penasaran dan bertanya, apakah ini bisa dicuci bersih? Setelah mendengar jawaban pasti dari Suking, gadis itu berlari kembali ke kamarnya dengan cepat. Dia memeluk tumpukan pakaian kotor dan berlari kembali. Suking melihat pakaian yang dia lemparkan ke dalam mesin cuci. Tiba-tiba dia mengeluarkan sehelai kain panjang dari dalamnya. Belum sempat Suking bertanya itu apa. Gadis itu dengan wajah merah malu langsung mengambil kain itu. Dengan cepat seperti kilat, dia langsung berlari keluar dari kamar mandi. Suking bahkan mengira itu adalah kain untuk membungkus kaki. Tapi jika ia membungkus kakinya, bagaimana dia bisa merayap di dinding dan berjalan di atas atap? Suking berpikir sejenak. Tidak heran dia membeli banyak pakaian dalam hari itu. Dia bahkan tidak mencobanya. Ternyata bukan karena tidak berkembang, melainkan karena terbungkus. Suking melihat Maisie yang duduk di tanah dengan kesal. Ia bermaksud menghibur beberapa patah kata. Namun, Maisie hampir menarik pedangnya untuk mengusirnya. Ia juga mengumpatnya sebagai pria cabul.
Siapa sangka, Suking justru bangga atas hal itu. Ia melipat kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu, Nona Ksatria. Namun, bermain dan bersenang-senang tetap berbeda. Pakaian yang sudah dibeli tidak bisa dibuang. Meskipun kain putih itu cukup berguna. Tetapi produk modern lebih nyaman, bukan?" Suking membuka komputernya. Ia menunjukkan video tutorial kepada Maisie. 5 menit kemudian, Suking kembali dan bertanya, "Bagaimana?" Siapa sangka, Maisie justru bergetar di sini. Apakah hidup ini memang sebegitu bebas? Suking dengan serius menjelaskan. Ini disebut kuno. Sekarang, para wanita, baik yang memperlihatkan pinggang atau bahu, itu adalah hak pribadi mereka. Pria bisa bertelanjang dada. Kenapa wanita tidak boleh? Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa memakai celana panjang dan lengan panjang sendiri. Tapi tidak bisa mengatakan orang lain tidak tahu malu. Namun, gadis itu masih saja tidak bisa menerima. Suking hanya bisa mengalah dan mengganti topik pembicaraan. Dia membuka komputer dan memainkan Super Mario. Gadis itu langsung tertarik. Di bawah bimbingan Suking, gadis itu segera menguasainya. Melihat dia begitu terpesona, Suking tidak bisa tidak merasa senang. Dengan begitu, dia tidak akan terus-menerus memikirkan untuk keluar. Sebuah jam kemudian, Suking memotong pembicaraan gadis itu. Dia kemudian memberinya permainan lain, Do Udijo. Tidak lama kemudian, gadis itu sudah belajar mengendalikan permainan. Lalu, Suking pergi tidur sendirian. Sampai matahari terbenam, Suking terbangun sambil menguap. Gadis itu masih terpesona dengan permainan. Suking mendekat dan berkata, "Waktunya sudah hampir tiba. Hari ini aku membawamu makan di sebelah timur. Yuk ganti rok, dan juga ganti gaya rambut. Jangan sampai orang mengingat bayangan gelap itu adalah kamu." Gadis itu menunduk dan melihat penampilannya. Akhirnya dia setuju setelah sejenak. Gadis itu mengganti dengan rok yang berbeda. Dia merasa tidak nyaman di seluruh tubuhnya. Dia dengan wajah merah bertanya kepada Suking, "Apakah ini baik?" Suking tertegun sejenak. Bahkan dia lupa mengumpat dalam hati. Setelah beberapa saat, dia baru sadar kembali. Batuk kecil 2 kali dan berkata, "Lebih baik ganti kembali ke yang sebelumnya, ini terlalu mencolok." Gadis itu merasa dirinya diperdaya, sambil merengek. Kedua orang itu turun dan bertemu dengan petugas keamanan, Zhao Shu. "Oh, membawa pacar berbelanja lagi." Suking menggaruk kepalanya dengan canggung, "Hanya teman." "Tapi Zhao Shu, tongkat Anda ini terbuat dari kayu persik ya?" Zhao Shu melambaikan tangan 2 kali. "Tidak ada. Kayu persik belum datang, sementara itu tempelkan beberapa simbol untuk sementara. Kamu lihat aku. Apakah aku mirip Qin Qiong yang ada di lukisan tahun baru?" Suking hanya bisa tersenyum sambil mengacungkan jempol, seperti, "Sungguh mirip." Segera, kedua orang itu keluar dari kompleks. Berjalan di trotoar di samping. Gadis itu tiba-tiba melihat ke kanan dan kiri. Kemudian mendekat dan bertanya dengan suara pelan. "Apa itu pacar?" "Itu teman." "Lalu kenapa harus ditambah kata, perempuan?" "Karena kamu perempuan, lalu kenapa kamu bilang tidak?" Suking benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sekarang dijelaskan juga kamu tidak mengerti. Nanti kamu akan mengerti. Suking tahu. Jika dia tahu apa arti pacar, takutnya dia akan kemas barang-barangnya dan kabur semalaman. Di jalan, gadis ini yang datang dari dinasti Tang melihat kerumunan orang yang lalu lalang di jalan. Di sini tidak ada jam malam, tidak ada pedagang yang berteriak di jalan. Juga tidak ada jalan berlubang dan berlumpur. Di mana-mana dipenuhi dengan suasana yang unik. Dia tidak pernah melihat tempat yang begitu stabil. Segala sesuatu yang terlihat ketika dia mendongak, seolah-olah seperti sedang bermimpi. Suking tidak merasa terlalu banyak emosi. Dia berlari untuk membeli segelas teh susu dengan mutiara dan segelas lemon jeruk keprok. Sejenak kemudian, gadis itu memegang teh susu dengan mutiara dan sedikit melamun. Orang-orang yang baru saja itu, apakah mereka memang menghasilkan uang dari pekerjaan ini? Apakah saya juga bisa belajar pekerjaan seperti ini? Suking tidak menyembunyikan apapun. Kamu bisa belajar. Namun kamu belum bisa mengandalkan ini untuk menghasilkan uang. Karena kamu tidak memiliki KTP, jangan terburu-buru. Cobalah rasa teh susu ini dulu. Gadis itu menurut dan menundukkan kepala untuk meminum teh susunya. Namun segera rasa mutiara itu membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah berjuang menelannya, dia baru berkata, "Rasanya agak aneh, mutiara ini juga sulit untuk dikunyah." Suking langsung tertawa, "Saya juga berpikir begitu." Gadis itu melihat dengan heran ke minuman yang dipegangnya. Orang ini pasti ada masalah dengan otaknya, kan? Merasa tidak enak tapi masih membelikan orang lain ini. Tapi segera, Suking kembali memberikan lemon jeruk kunci miliknya. "Apakah kamu mau mencoba yang ini?" Gadis itu mengocok minumannya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam cangkirnya dan menyeruput. Dalam sekejap dia jatuh cinta, enak sekali. Melihat ini, Suking langsung mengambil teh susu mutiara miliknya. "Kalau begitu, mari kita tukar cangkir." "Sudah dibeli, tidak baik jika langsung dibuang." Melihat Suking yang asyik minum teh susu,
Gadis itu merasa ada yang tidak beres. Tapi setelah berpikir, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena lemon jeruk kunci ini memang rasanya sangat enak. Tidak lama kemudian, kedua orang itu selesai makan. Saat sedang berjalan-jalan, Suking tiba-tiba melihat papan pemberhentian bus. Jadi dia mengajak gadis itu naik bus. Dia memberikan tempat di dekat jendela kepada gadis itu. Gadis itu melihat keluar jendela dengan terpesona, tidak lama kemudian. Mereka berdua turun di jembatan Lanjian. Ini adalah pemandangan malam terbaik di sekitar sini. Gadis itu dengan bingung bertanya kepada Suking. Apakah ini benar-benar lebih dari 1000 tahun ke depan? Suking bersandar pada pagar. Kamu sudah membaca setengah dari buku sejarah. Di dalam hati seharusnya sudah ada jawabannya. 1200 tahun. Perubahan drastis, kamu seharusnya tidak bisa kembali. Meskipun identitasnya sulit, tetapi selalu ada cara daripada kesulitan. Tinggal di sini dengan baik juga tidak buruk, seiring berjalannya waktu. Kamu akan selalu menemukan cara hidup yang kamu suka. Nikmati dengan baik era kejayaan setelah 1200 tahun ini. Seiring dengan berdangnya jam 12. Di tepi sungai tiba-tiba muncul kembang api yang berkilau. Ini adalah zaman terbaik dalam ribuan tahun. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menerima seorang gadis. Meskipun dia datang secara tidak sengaja dari 1200 tahun yang lalu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Suking melihat berita di ponselnya tanpa kata. Gadis ini bermain pura-pura sebagai pencuri di tengah malam. Akibatnya, sekarang malam hari orang-orang di luar menjadi sedikit. Gadis itu bersandar di jendela. Tiba-tiba dia menunjuk keluar jendela dan bertanya. Di sana, orang-orang banyak sekali melihat apa? Suking menggigit burgernya dan mendekat untuk melihat. Wah, kompleks perumahan ini bahkan mengundang dukun untuk menangkap hantu. Setelah beberapa saat, keduanya mulai sarapan. Namun, gadis itu terlihat berpikir dan bertanya. Apakah orang-orang di sini semuanya hidupnya seperti di penjara? Suking merasa agak canggung, tentu saja tidak. Ini disebut, pria rumahan adalah suatu cara hidup. Gadis itu tentu tidak bisa memahami, Suking berpikir sejenak. Maksudnya, saya bisa memilih untuk keluar. Juga bisa memilih untuk tetap di rumah, seperti tuan tanah yang kaya. Setiap hari tidak ada yang dilakukan di rumah hanya mengajak anjing jalan atau bermain dengan kucing. Ternyata, dia ingin keluar. Ingin meninggalkan tempat ini untuk melihat dunia luar. Suking segera mulai memberikan pendidikan, yang lain tidak usah dibahas dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa tidak mencuci atau mengganti pakaianmu. Berjalan dengan 2 kaki, lalu tinggal di mana? Apakah kamu tidur di atap rumah orang lain? Bagaimana dengan makan? Apakah kamu akan mencuri atau merampok? Tidak ada hutan belantara di sekitar sini untuk berburu. Kamu hanya bisa mencari di tempat sampah. Gadis itu langsung terdiam. Dia juga tahu dalam hati. Suking mengeluarkan 2 koin dari saku. Kamu sudah banyak berkembang. Setidaknya kamu sudah bisa naik bus dan mengenali uang. Jika memberi kamu sedikit uang, kamu juga bisa bertahan hidup di luar. Sudah jauh lebih baik dibandingkan saat kamu baru datang, santai saja. Tunggu sampai masalah hantu ini mereda. Aku akan membawamu jalan-jalan lebih banyak. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Suking buru-buru mendorong gadis itu kembali ke dalam kamar. Kemudian dia membuka pintu, dan ternyata yang datang adalah ayahnya. Suking dengan sedikit gugup bertanya, "Pak, mengapa kamu datang?" Sufu mengatur kacamatanya dan memanggilku pemilik rumah. Begitu masuk, Sufu langsung mulai bertanya, "Apa kamu belum mencari pekerjaan?" Suking meregangkan tubuhnya. "Pemilik rumah, mengapa Anda masih mencampuri pekerjaan saya? Bukankah cukup jika saya bisa membayar sewa? Apakah Anda datang secara langsung hanya untuk melihat apakah saya bekerja? Sekarang, saat hari nasional, tidak ada yang bekerja. Apakah Anda datang untuk memeriksa tagihan air dan listrik? Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang." Sufu berbalik dan melihat permainan di komputer. Dia semakin marah di dalam hatinya. "Jika bulan depan saya masih tidak menemukan pekerjaan, saya akan menaikkan sewa Anda." Namun, Suking tiba-tiba bertanya, "Oh ya, Pak, apakah Anda melihat jalan itu saat baru datang? Tempat ini berhantu, tidak aman, dan lingkungannya tidak baik. Anda harus menurunkan sewa Anda sedikit." Saat itu, Sufu membuka sebuah pintu. Namun, dia melihat pakaian gadis tergantung di ambang jendela. Sufu berkata dengan suara berat, "Suking, apakah kamu sudah belajar berpakaian seperti ini?" Hati Suking seperti dihantam ribuan kuda. Mengakui atau tidak, itu tetap masalah. Tapi dibandingkan dengan anak laki-lakinya yang mengenakan pakaian wanita, kenyataan bahwa tiba-tiba ada seorang gadis di rumah seharusnya tidak terlalu aneh, bukan? Selain itu, menyembunyikan satu saat tidak bisa menyembunyikan selamanya. Selama ayahnya bertemu wanita di luar dan mengobrol dengan santai, beberapa mulut besar pasti akan membicarakan tentang gadis itu. Memikirkan ini, Suking hanya bisa menjawab, "Sebenarnya itu milik teman saya. Saya punya kakak perempuan teman, dia tinggal di sini beberapa hari.
Setelah mengatakan itu, Suking langsung mengetuk pintu kamar Meizi. Beberapa saat kemudian, Meizi yang bingung memandang kedua orang itu dengan tatapan kosong. Suking kemudian memperkenalkan. Ini adalah ayah saya, Meizi berkata dengan hati-hati. Baru saja ingin memanggil ayah. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Otaknya yang kecil tidak bisa berputar sejenak. Dia berpaling dan bertanya pelan, bagaimana saya harus memanggil? Ini, panggil saja paman. Sufu pada saat itu sudah benar-benar terkejut. Barusan gadis ini, sepertinya ingin memanggil ayah. Jelas bahwa ini bukan perkara sederhana. Gadis itu segera menunduk dan menyapa paman. Suking juga menggaruk wajahnya di samping. Mungkin seperti inilah. Dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Namun Sufu tidak bisa menahan diri. Dia langsung menarik Suking ke sebuah kamar di sebelah. Katakanlah, ada apa? Suking menyilangkan tangan di dada, ya begitulah. Seorang teman datang untuk numpang tinggal. Jangan sampai kamu datang dan menakut-nakuti orang. Namun Sufu tiba-tiba berkata, ini pacar kamu ya? Dia barusan hampir memanggilku ayah, kamu salah dengar. Dia berapa umur? 18. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Sufu menghela napas, sungguh malang. Datang untuk mendesak putranya membayar sewa dan mencari pekerjaan. Hasilnya, keluar seorang gadis yang hampir memanggil papa. Masih bilang bukan pacar, apa kau pikir ayahmu bodoh? Suking hanya bisa mengakhiri pembicaraan. Sudah. Saya juga masih harus bekerja. Jika ada waktu, saya akan pulang menemani ibu makan, sayangnya. Sufu hanya bisa memilih untuk pergi. Saat dia hendak keluar, dia berbalik dan berkata lagi. Ingat untuk berhati-hati. Tepat saat dia bersiap untuk keluar, Suking tiba-tiba memanggilnya, segera. Sepasang sandal rumput yang indah diletakkan di depan wajahnya. Suking dengan wajah penuh harap. Coba lihat, barang antik dari dinasti Tang ini bisa dijual berapa? Ayahnya adalah seorang arkeolog, bertanya padanya pasti tidak salah. Sufu membersihkan telinganya. Tunggu sebentar, kamu bilang barang antik dari dinasti mana tadi? Dinasti Tang? Pada masa Li Longji. Anda lihat, ini berharga tidak? Sufu menatap dengan penuh rasa iba. Apakah ini berharga atau tidak, saya tidak tahu. Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit Nanshan kedua untuk pemeriksaan mental. Juga tidak tahu apakah sekarang masih sempat punya anak kedua. Sufu berdiri siap untuk pergi, tetapi Suking masih tidak menyerah. Atau, kamu periksa lagi dengan lebih teliti. Lihat apakah bisa dibuat terlihat kuno. Sufu benar-benar marah. Apakah membuat tampak kuno bisa jadi barang antik? Bisakah kamu melakukan sesuatu yang berguna? Jangan terus-menerus berpikir tentang hal-hal yang tidak penting. Seandainya kamu tidak tumbuh dewasa. Saya harus mencari tongkat untuk memukulmu, Sufu berkata dengan bersemangat. Langsung mengambil pedang panjang yang ada di samping. Dalam detik berikutnya, dia juga tertegun, pedang ini tampaknya memiliki sesuatu. Suking berpikir dalam hati ini tidak baik. Jika pedang ini sampai diambil oleh orang tua itu, gadis itu pasti akan sangat marah padanya. Ini adalah alat untuk mendapatkan makanannya. Sufu perlahan-lahan mengeluarkan pedang. Ia menatap bilah pedang itu dalam waktu yang lama. Suking tak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana? Subei merasakan pembuluh darah di dahinya membonjol, pergi sana. Ia langsung melemparkan pedang itu kembali kepada Suking dan berbalik pergi. Suking juga menyadari dalam hatinya. Bilah ini tidak ada tanda-tanda oksidasi sedikit pun. Pasti bukan barang antik yang berusia ribuan tahun. Apakah ada jalan pintas untuk menjadi ahli dengan cepat? Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Suking saat ini. Dia awalnya berpikir menemukan gadis dari dinasti Tang. Dia bisa mempelajari ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang. Namun, dia mencoba berlatih kuda-kuda. Baru 5 menit saja sudah tidak bisa. Tetapi, untuk belajar bela diri, mana ada jalan pintas? Suking tidak bisa menahan diri untuk mengeluh panjang ke langit. Di masyarakat yang damai sekarang, latihan bela diri sangat tidak efisien. Melukai orang lain harus membayar ganti rugi. Suking tiba-tiba berdiri. Mari kita bermain game saja. Soal berlatih, kita bicarakan nanti. Membantu gadis dari dinasti Tang ini belajar hidup. Itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Anak-anak yang baru mengenal dunia ini. Juga dimulai dari permainan, dengan petunjuk Suking. Gadis itu bermain sepanjang sore, sampai waktu makan malam. Barulah gadis itu mengajukan pertanyaan. Itu yang disebut permainan, bagaimana cara menghasilkan uang dari situ? Suking mengambil sedikit makanan dengan santai, tunggu sampai kamu belajar. Membantu orang lain bermain bisa menghasilkan uang. Permainan ini sama seperti mengadu jangkrik. Tidak ada kerjaan, makan dan minum dengan cukup untuk bersantai. Kemudian ada banyak orang. Puluhan ribu hingga ratusan ribu orang bermain game ini bersama-sama. Selalu ada orang yang tidak punya waktu untuk bermain. Jadi mereka akan membayar untuk mencari orang seperti kamu yang tidak ada kerjaan untuk membantu mereka bermain. Gadis itu terkejut mendengarnya, tidak punya waktu untuk bermain game. Jadi, mengeluarkan uang untuk menyewa orang membantu bermain? Ya, mungkin ini setara dengan
membantu tuan tanah kaya raya merawat jangkrik, dan ketika kamu sudah merawatnya dengan baik, mereka langsung membawanya untuk bermain, bisa dimengertikan. Lagi pula menjadi gadis kecanduan internet. Selalu lebih baik daripada keluar tengah malam berpura-pura menjadi hantu untuk menakuti orang. Pada saat itu, Donggua berjalan dengan sempoyongan. Mengelus kaki Suking, tetapi ditolak oleh Suking. Ia kembali berjalan sempoyongan menuju gadis itu. Melompat ke paha gadis itu. Tidur dengan nyaman. Sementara itu, di sebuah kantor polisi. Beberapa polisi sedang bertugas. Salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya kepada yang lain apakah mereka lapar. Mungkin kita memesan makanan. Namun, Qin Hao menyatakan bahwa dia tidak terlalu lapar. Dia melihat keluar jendela dan mengeluh karena sangat bosan. Hari ini sangat sepi. Tidak ada yang bisa dilakukan, begitu kata-kata itu terucap. Beberapa orang langsung menoleh melihatnya. Qin Hao tiba-tiba merasa agak canggung dan bertanya, "Ada apa? Apakah gurumu tidak mengajarimu untuk tidak mengatakan hal seperti itu?" Qin Hao semakin bingung, apa maksudnya? Kata-kata yang mana? Saat itu, telepon berbunyi tepat pada waktunya. Ketiga orang itu menghela napas, setelah beberapa saat. Di dalam sebuah mobil polisi, seorang petugas memberitahu Qin Hao. Jangan sekali-kali mengatakan hal seperti itu di kantor lagi. Meskipun itu hanya sebuah tahayul. Tapi, pokoknya jika ada seseorang yang mengatakan sesuatu, jangan berharap untuk bisa santai sepanjang hari setelah itu. Terpaksa sibuk luar biasa. Dengan cepat, dua orang tiba di sebuah gedung tinggal. Seorang pria duduk di tanah sambil memegang botol alkohol. Qin Hao bahkan mengira ini adalah kasus besar. Namun, pria itu tiba-tiba berkata, "Kenapa datangnya begitu terlambat? Saya sudah menunggu cukup lama. Cepat biarkan istri saya membukakan pintu." Rekan polisi hanya bisa pergi mengetuk pintu untuk bertanya. "Baru saja menerima laporan bahwa ada orang yang membuat keributan di sini. Silakan buka pintu dan kerja sama." Beberapa saat kemudian, seorang wanita pucat membuka pintu. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak melaporkan apapun. Mungkinkah tetangga merasa terganggu karena terlalu berisik? Penjudi alkohol itu tiba-tiba berteriak marah. "Saya yang menelepon untuk melaporkan kejadian ini. Wanita ini berani mengunci saya di luar, tidak ada hukum lagi." Wanita itu kemudian menjelaskan, "Dia suami saya. Karena dia telah minum terlalu banyak alkohol. Saya hanya mengomel dan tidak membiarkannya masuk, maaf. Saya akan memberi dia pelajaran sekarang." Penjudi alkohol itu masih berbicara sembarangan. "Minum sedikit alkohol itu bagaimana? Aku tidak akan membiarkan ini selesai begitu saja." Petugas polisi sama sekali tidak memanjakannya. Dia langsung menunjukkan borgol untuk menakut-nakutinya. "Bagaimana kalau aku membawamu kembali ke kantor untuk menyadarkanmu?" Si pemabuk langsung merasa merinding. "Tidak usah, tidak usah. Aku sudah sadar." Qin Hao menahan tawanya. Selesai mengatasi sebuah kasus besar, sungguh baik. Keduanya sedang berjalan menuruni tangga. Panggilan di ponsel di pinggangnya kembali berbunyi. Ada situasi darurat di kompleks tertentu. Qin Hao akhirnya melihat. Apa itu yang disebut dengan ilmu misteri? Di sisi lain, tepat tadi, Suking yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Dia sepertinya mendengar suara di ruang tamu. Dia masih berpikir gadis itu akan keluar di malam hari berpura-pura menjadi hantu lagi. Begitu membuka pintu, dia benar-benar melihat sosok berpakaian hitam. Dia sambil menyalakan lampu berkata, "Aku bilang kepada MU, pahlawan wanita, apa yang ingin kamu lakukan lagi?" Tetapi begitu lampu dinyalakan, orang di depan ini jelas-jelas seorang pria. Suking baru menyadari dan berteriak, "Astaga, ada pencuri!" Sebelum dia sempat bergerak, sosok melesat dari sampingnya. Gadis itu langsung mencengkeram pencuri dengan kuat. 5 jari terus-menerus menekan. Suara retakan terdengar, Suking buru-buru memintanya untuk melepas. Jika dia terus menekan, orang itu bisa saja mati. Beberapa saat kemudian, pencuri itu berlutut di tanah, bergetar ketakutan. Gadis itu menatapnya dengan waspada seolah menghadapi musuh besar. Hanya Suking yang merasakan sakit kepala. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Gadis ini tiba-tiba mengangkat seorang pria dewasa. Menggenggam lehernya dengan satu tangan dan melemparkannya ke tanah. Hampir saja dia pingsan di tempat. Sekarang di lengan pencuri itu masih terlihat tanda tangan yang jelas. Ini bahkan lebih kejam dari Godzilla. Suking berpikir sejenak sebelum berkata, "Tetaplah di sana dan jangan bergerak. Tunggu aku menelepon teman polisi untuk datang." Pencuri itu ketakutan. "Kakak, saudaraku yang baik." Pencuri itu sedang berusaha mengiba belas kasihan. Namun, ia justru bertemu tatapan menakutkan dari gadis itu. Ia langsung menarik tangannya kembali. "Kakak, tolong maafkan saya sekali ini. Aku tidak akan berani melakukannya lain kali." Suking menjawab dengan nada kesal. "Dengan tangan dan kaki, kenapa tidak melakukan hal yang baik? Uang saya ini datangnya dari anginnya." "Kenapa? Melihat kamu seperti ini, apa ini pengalaman pertamamu?" Pencuri itu menunduk, "Saya benar-benar baru pertama kali." "Kakak, Anda yang baik hati, jangan laporkan saya. Saya tidak akan berani lagi." Pencuri itu memegang lengannya dan bergetar tanpa henti.
Jika ada kesempatan lagi, saya harus selamat dulu. Saya mendengar tempat ini berhantu, jadi berani datang untuk melihat. Hasilnya, tidak mendapatkan apa-apa, malah hampir mati. Lihatlah semangat wanita ini. Dengan semangat seperti itu, apa dia juara bela diri atau apa? Suking berpikir sejenak sebelum berkata, minta maaf. Pencuri itu segera membungkuk dan minta maaf dengan cepat, maafkan saya. Pada saat itu, Suking merasa bahwa dia tidak tulus. Dia tetap ingin melapor ke polisi, karena pencuri itu masih terluka. Mendengar kata-kata ini, pencuri itu langsung menarik kaki celana Suking. Saya tidak apa-apa, kakak, tolong biarkan saya pergi. Saya bersumpah kepada langit. Luka ini karena saya jatuh dengan tidak sengaja. Tidak ada hubungannya dengan kakak dan kakak perempuan. Melihat hal ini, Suking langsung menuju jendela. Lalu, bagaimana kamu masuk? Lakukan saja seperti itu untuk keluar. Detik berikutnya, pencuri itu langsung memanjat jendela. Mengikuti tali dengan 3 langkah sekaligus. Dia langsung turun ke lantai bawah, dan sebelum pergi, dia masih ingat melambaikan tangan untuk, kakak, semoga kebaikanmu membawa keselamatan seumur hidup. Gadis itu berdiri di samping Suking. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi? Suking menjelaskan sambil menutup jendela. Lalu, apalagi yang bisa saya lakukan? Melaporkan ke polisi juga belum tentu akan mengejar kamu karena memukulnya. Pada saat itu, pihak berwenang akan mengikuti prosedur dan menemukanmu. Akibatnya, 3 orang tanpa identitas. Jadi, tidak terjadi apa-apa adalah pilihan terbaik. Mendengar kata-kata itu, gadis itu sangat bingung. Dia datang mencuri, dan masih mau menuntutku karena memukulnya. Ini adalah 2 hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Oh, iya, mengapa kamu masih mengenakan pakaian keluar? Apa kamu bersiap-siap untuk keluar tengah malam lagi? Gadis itu segera menjelaskan, tidak ada. Saya hanya terbiasa tidur dengan ini. Suking tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia menguap dan meminta gadis itu segera kembali tidur. Gadis itu mengucapkan selamat malam, tetapi tidak tahu apa yang dipikirkannya. Apakah kamu percaya bahwa gadis ini bisa satu pukulan? Membuatmu sangat bahagia. Setelah Suking selesai mencuci muka, dia melihat gadis itu keluar dari kamar dengan keringat di seluruh kepalanya. Suking tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu berlatih di dalam kamar sepanjang pagi sebelum keluar? Gadis itu membuka tali rambutnya. Iya. Jadi, bisakah kamu membuka pintu? Agar aku bisa melihat bagaimana kamu berlatih, boleh saja. Sebagai seorang pahlawan, jangan terlalu pelit. Belum selesai berbicara, Suking tiba-tiba tertegun. Kamu benar-benar setuju dengan cepat. Gadis itu agak bingung, kamu orang yang aneh. Setuju tidak baik, tidak setuju juga tidak baik. Tidak lama setelah itu, keduanya sudah bersiap. Mereka memutuskan untuk pergi keluar sarapan, harus belajar hidup. Cara terbaik adalah dengan mengalami hidup. Apakah kamu tahu bagaimana cara belajarnya? Harus melepaskan pola pikir dan ide masa lalu. Lupakan tempat di mana kamu sebelumnya. Anggaplah semuanya sebagai yang baru. Gadis itu tampak bingung, benar-benar baru? Seperti pencuri malam tadi, jika bertemu situasi serupa. Kamu bisa mengalahkannya, tapi jangan terlalu kasar. Bukankah kamu baru saja mematahkan lehernya malam tadi? Gadis itu mengangkat tinjunya, tidak kok. Aku sudah mengurangi banyak kekuatan. Suking melihat tinjunya yang sebesar panci. Dia hanya bisa berkata dengan kecewa, ya sudah baiklah. Di sini menyakiti orang adalah hal yang sangat merepotkan. Mengingat keterampilanmu. Tidak boleh sekalipun menggunakan kekuatan mematikan. Gadis itu memiringkan kepalanya, seberapa kuat bisa memukul? Suking berpikir sejenak, itu tergantung situasinya. Misalnya alasanmu untuk memukul orang dan semacamnya. Gadis itu tiba-tiba terlihat serius. Lalu jika kamu diam-diam datang ke kamarku tengah malam, seberapa keras aku harus memukul? Suking langsung terkejut. Dengan marah, dia berbalik dan memberitahunya. Ini benar-benar tidak mungkin, coba yang lain. Apa kamu mengira aku terlihat seperti orang seperti itu? Gadis itu menatapnya dengan mata besar selama 5 detik penuh. Sangat mirip. Suking langsung menunjukkan pose seorang ksatria. Aku adalah seorang pemuda pahlawan. Pemuda pahlawan yang bermoral tinggi, penuh keadilan, dan suka berbuat baik. Mengerti? Gadis itu menggerak-gerakkan jarinya, ragu-ragu berkata. Untuk saat ini, aku percaya padamu. Apa yang dimaksud dengan, sementara? Kenapa kamu memiliki pemikiran aneh seperti itu? Suking merasa sedikit canggung. Meskipun dia mengambil sepatu gadis itu dari tempat sampah. Tapi aku memang tidak melakukan hal lain. Gadis itu sedikit panik. Jelas kamu yang mengatakan itu sebelumnya. Kamu bilang kamu adalah pria hidung belang. Suking yang terkejut. Itu pasti bercanda. Dan kamu juga melihatnya, aku sangat lemah. Jika benar-benar pergi, pasti akan diselesaikan dengan satu pukulan. Siapa yang berani pergi? Namun, jika itu benar-benar terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu berpikir sejenak, lalu mengangkat tinjunya dan berkata, kalau begitu, apakah aku harus memukulmu? Pria itu terkejut, pikirannya terguncang oleh pertanyaan itu.
Takutnya itu bisa membahayakan nyawanya sendiri. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah restoran. Suking menyapa pemilik restoran. Sama seperti biasa, satu porsi untuk dua orang. Mereka berdua mencari tempat duduk dan duduk. Gadis itu mengamati sekeliling dengan penasaran. Suking dengan ceria memberitahunya. Mulai sekarang, rasakan dan alami hidup. Ingatlah hari ini dengan baik. Mendengar kata-kata ini, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan kedua tangan. Lupakan masa lalu, mulai lagi. Tidak perlu lagi hidup di zaman yang harus memegang pedang untuk membunuh. Saat itulah, pelayan datang membawa sarapan. Ia pun mengganggu ingatan gadis itu. Sebuah sarapan yang sederhana. Yang dulunya sangat diimpikan namun sulit dijangkau. Gadis itu mengambil sebuah baozi. Dia menggigitnya dengan lahap dan mulai menikmatinya. Suking melihat gadis di depannya, siapa yang mengira? Gadis yang sedang makan baozi ini berasal dari zaman kuno. Tapi apakah perut orang di masa lalu sangat besar? Memikirkan ini, Suking memberitahu Meizi. Jika kamu tidak kenyang, masih ada di sini. Bubur di sini juga bisa ditambah sesuka hati. Baozi juga bisa minta pelayan untuk mengambil lagi. Biarkan saya yang membayar saja. Mendengar ini, Meizi terpaku melihat baozi di depannya. Apakah baozi ini mahal? Tidak mahal, tidak mahal. Sarapan adalah yang termurah di antara 3 waktu makan. Jangan khawatir tentang masalah makan, makan saja dengan tenang. Jadi, Meizi langsung berdiri dan berjalan ke meja kasir. Suking berpikir, dia benar-benar belum kenyang. Rasanya seperti mengasuh anak. Rasanya cukup memuaskan. Tapi kemudian perkataan Meizi membuat Suking langsung mengeluarkan semua. Dia bahkan meminta 15 baozi lagi. Suking buru-buru memberitahu pemilik toko, semua untuk dibawa pulang. Setelah gadis itu kembali dan duduk, Suking kemudian bertanya pelan, apakah kamu bisa menghabiskan sebanyak itu? Gadis itu dengan malu-malu melihatnya. Seharusnya cukup, kan? Apa aku benar-benar makan terlalu banyak? Tidak juga, hanya saja ini terlalu mencolok. Cobalah untuk berperilaku normal di luar. Nanti kita bisa dibungkus dan kamu bisa makan lagi di rumah. Beberapa saat kemudian, Suking membawa kantong besar berisi baozi keluar dari restoran. Keduanya berjalan di jalan, Suking tiba-tiba berhenti. Melihat restoran Al Yuchaneat Hotpot di pinggir jalan. Suatu hari nanti aku akan membawamu ke restoran prasmanan. Di sini, kamu hanya perlu membayar sedikit untuk makan sepuasnya. Makan sampai kamu tidak bisa lagi. Dan di dalam sana ada semua jenis makanan. Gadis itu terkejut, apakah ada hal baik seperti ini? Apakah ini semacam organisasi bantuan? Suking menjelaskan lagi, bukan begitu. Ini hanyalah restoran biasa. Ini hanyalah satu cara untuk menjalankan bisnis. Karena sebagian besar dari kita melakukan pekerjaan mental. Jadi tidak makan terlalu banyak. Jadi ada beberapa pedagang yang membuka jenis toko seperti ini. Terutama orang tua dan anak-anak. Bayar 100 yuan hanya bisa makan makanan senilai 30 yuan. Dengan cara ini, pemilik toko mendapatkan keuntungan. Gadis itu menggigit sebuah baozi. Yang berarti beberapa orang bisa makan lebih banyak dan tidak masalah. Mendapatkan kembali dari orang-orang yang makan sedikit, Suking merasa agak terkejut, sangat pintar kan. Aku pergi untuk pertama kalinya dengan ayahku saat kecil. Dan berpikir mengapa bosnya begitu baik. Membiarkan orang makan sesuka hati. Membuatku ditertawakan orang cukup lama. Namun gadis itu masih sedikit bingung. Mengapa orang yang sedikit makan harus pergi makan? Apakah uangnya terlalu banyak? Bukan juga, makanan di prasmanan lebih bervariasi. Tidak perlu bingung memilih menu atau harga. Makan apapun yang diinginkan, gadis itu akhirnya mengerti. Ternyata begitu. Suking melihat gadis yang bingung ini. Bagi gadis yang sepenuhnya kosong ini, tidak peduli apapun yang diajak bicara, semuanya adalah belajar. Aspek-aspek kehidupan saling terkait. Ketika terakumulasi pada tingkat tertentu, pasti akan memicu perubahan kualitas. Membuatnya menyadari cara dunia ini beroperasi. Dia dengan dunia ini, tampaknya sudah tidak lagi merasa asing. Sejak menemukan gadis dari dinasti Tang di depan pintu rumah, Suking merasa dirinya semakin mirip NPC. Dalam membantu protagonis beradaptasi dengan masyarakat modern. Sore ini, Suking mengeluarkan sebuah ponsel untuk gadis itu. Gadis itu ragu-ragu bertanya, apakah barang seperti ponsel ini mahal? Namun ini hanyalah ponsel yang Suking dapatkan saat mendaftarkan kartu tambahan. Ponsel yang diberikan saat mengisi pulsa. Kebetulan bisa digunakan oleh gadis itu. Gadis itu kemudian menerima ponsel dengan wajah penuh kejutan. Ia melihat dengan teliti, lalu dengan bersemangat berterima kasih kepada Suking. Suking mengajarinya bagaimana cara menelepon. Lalu memberitahunya bahwa dia ingin. Kamu bisa melihat video tentang bermain Do Udiju. Sekarang waktu pulang kerja, tidak perlu bermain game lagi. Gadis itu masih sedikit bingung. Mengendalikan orang-orang kecil di dalam komputer berlari-lari. Apakah itu benar-benar pekerjaan? Tentu saja. Saya sudah meletakkan makanan pesananku di atas meja. Ingat untuk makan,
Jika ada yang perlu hubungi saya melalui telepon. Setelah mengatakan itu, Suking turun sendiri dan memanggil taksi. Kali ini dia keluar memang untuk pulang menemani ibunya makan. Tak lama kemudian, Suking membuka pintu rumah. Namun di dalam rumah kosong, tidak ada seorang pun. Ayah mendengar suara. Dia keluar dari ruang kerjanya. "Pak, ibu saya di mana?" Dia masih bermain mahjong. "Sudah jam berapa ini? Anda tidak lapar?" Suking menggantungkan bajunya di gantungan. Namun ayah bertanya. "Begitu Anda bilang, saya jadi agak lapar. Telepon saja dan panggil dia kembali. Ngomong-ngomong, di mana pacar kamu?" Suking tetap berkata jujur. "Pacar apa? Sudah saya bilang, itu hanya teman biasa. Dia hanya tinggal di sini untuk sementara." Namun ayah tampaknya tidak begitu percaya. "Apa saya tidak mengerti sedikit pun perasaan anak muda seperti kalian? Kalau itu seorang pria, apakah kamu akan membiarkannya tinggal? Bukankah Qin Hao pernah tinggal di sini? Dia tidak dihitung kalau anak itu perempuan. Sudah pasti dia akan jadi pacarmu." Mendengar kata-kata ayah, tiba-tiba merasa mual dan tidak bisa berkata-kata. Suking mengeluarkan ponselnya, bersiap untuk menelepon ibunya. Namun di dalam hati ia tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Selama bertahun-tahun, ibu memang seperti itu. Begitu bermain mahjong, dia lupa segalanya. Setelah selesai menelepon, kedua ayah dan anak itu duduk di sofa tanpa kata. Seketika kemudian, Suking tiba-tiba mengeluarkan selembar tagihan. "Beberapa hari yang lalu, di tempat saya kemalingan. Saya memperbaiki jendela, bisa minta penggantian biayanya?" Ayah jelas terlihat ragu. "Kemalingan? Apa yang bisa dicuri darimu?" Suking kebingungan, "Komputer bukan uang." Ayah mengambil tagihan dan membacanya. "Bukankah kamu tidur sambil memeluk komputer itu? Siapa yang bisa mencurinya darimu?" Begitu menyebut hal ini, ayah kembali membersihkan tenggorokannya. "Jadi, kamu baik-baik saja, kan?" Suking sedikit terkejut. Dia merasa terharu sejenak atas perhatian ayahnya. Seketika itu juga, dia langsung mengacungkan jempol. Pencuri itu dipukuli. Pencurinya berhasil diusir. Saat itu ibu akhirnya pulang. Dia juga bertanya kepada Suking mengapa dia pulang tanpa memberitahu. Suking tidak bisa berbuat apa-apa, "Saya sudah bilang di grup siang tadi. Kamu bahkan membalas saya." Ibu tersenyum dengan canggung tetapi tetap sopan. "Benarkah? Lihat ingatanku ini, terlalu sibuk sampai lupa. Saya akan segera memasak, kalian berdua bisa menonton TV dulu." Kedua ayah dan anak itu melihat sosoknya dari belakang. Bahkan mereka mulai bersenandung. Diperkirakan hari ini menang tidak kurang dari 10 yuan. Beberapa saat kemudian, ibu yang sedang memotong sayur tiba-tiba bertanya. "Omong-omong, di mana pacar kamu?" Suking mulai menjelaskan lagi, "Saya tidak punya pacar. Jangan dengarkan omongan ayahku." Ayah juga tidak senang. "Kenapa kamu berbicara sembarangan? Itu baju sudah digantung, tinggal bersama dan makan bersama. Juga mencuci pakaian bersama, apakah teman biasa bisa seperti ini?" Tak lama kemudian, ibu membawa hidangan ke meja. Yang berpura-pura ingin tahu mendekat. "Ayo, adakah foto untuk aku lihat?" Pada awalnya, dia berniat untuk langsung pergi melihat. Namun kemudian dia dinasihati oleh orang tua. Dia mengatakan bahwa situasinya belum jelas, pergi dengan sembarangan tidak baik. Dia juga hanya bisa menunggu Suking kembali untuk bertanya. Suking makan sebentar. Hanya seorang teman biasa. Semua punya satu mulut dan dua mata, apa yang menarik untuk dilihat? Meskipun dia berkata begitu, dia juga tahu. Mengingat sifat ibunya, jika hari ini tidak menunjukkan padanya akan sulit. Masalah ini tidak bisa dihindari, Suking mengeluarkan ponselnya. Dia memilih satu foto dan menunjukkan kepada ibunya. Mata ibu langsung tertarik, "Oh, dia sangat tampan, serahkan saya untuk melihatnya dengan baik." Foto ini diambil di jembatan Lanjing, kan? Detik berikutnya, ibu kembali mengganti beberapa foto. Suking segera mengambil kembali ponselnya. Baiklah, sudah selesai melihatnya, kembalikan ponselku. Ini adalah catatan pengamatan barang antikku. Apakah dia masih tampan? Belum. Mengapa dia dianggap sebagai menantu olehmu? Namun, ibu tersenyum. Dia, baik berjalan, duduk, atau keluar jalan-jalan. Anak ini selalu mengambil beberapa foto dengan mudah. Meskipun dia bukan pacar sementara. Dia juga memiliki ketertarikan pada orang itu. Anak ini tertarik padanya. Dia tinggal sementara di tempat anak itu. Jelas mereka saling tertarik, ibu membersihkan tenggorokannya. Gadis itu terlihat cukup muda. 18 tahun, bukan? Dia sekolah di mana? Tidak sekolah karena keadaan keluarganya. Tidak mampu sekolah bukanlah hal yang masuk akal? Ayah di samping, tiba-tiba mengungkapkan kebenaran. Jika dia seorang mahasiswa berprestasi, bagaimana bisa menilai dia? Setiap hari bermalas-malasan, berdiam di rumah sambil memegang komputer. Sudah tidak ada pekerjaan, sudah cukup. Saya tidak tua. Nanti kalau aku sudah hidup dari orang tua, barulah kamu mencibirku. Ibu masih lebih peduli pada gadis itu. Lalu, bagaimana kalian berkenalan? Bukankah dia orang asli Jiancheng?
Suking tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalian masih terus membicarakan tentang saya yang hidup dari orang tua, ya? Ternyata sang pahlawan wanita bahkan belum mengerti bagaimana cara hidup di dunia ini. Di sini sudah diatur untuk menjodohkan orang. Seharusnya tidak begitu. Tidak lama setelah makan, Suking bersiap untuk pulang. Bu, jangan tiap hari hanya ingat bermain mahjong. Lihat ayahku kelaparan. Ayah berkata dengan tegas, dia tidak bermain mahjong. Lebih sulit daripada kamu yang tidak hanya berdiam di rumah. Tiba-tiba ibu teringat sesuatu. Dengar-dengar di tempatmu berhantu. Di tengah malam ada suara tangisan wanita, apakah itu benar? Suking menjawab dengan serius, itu benar. Aku juga mendengarnya. Jadi ayah, sewa rumah harus kamu turunkan setengah. Itu adalah rumah berhantu, kalau tidak saya tidak akan menyewanya. Ayah pasti bisa melihat rencana liciknya. Tapi ibu berpendapat, tidak peduli apakah hantu itu benar atau tidak. Menghabiskan uang untuk pacar juga besar, kan? Ayah merapikan kacamatanya. Dia sebelumnya mengatakan tidak. Begitu mendengarnya, Suking langsung mengubah ucapannya, iya. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tetap pacar saya.